Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,06%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,99% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 23.090 USD. Nah, ini peningkatan yang lumayan signifikan dan Bitcoin kembali trading di atas dari 23.000 USD. Kok bisa? Ini ada hubungannya dengan economic calendar yang kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi buat lo yang dengerin yang kemarin DCWT, harusnya sudah tahu kenapa ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,85% dalam 24 jam terakhir dan ada di angka 1582. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,79% di angka 312 dolar. XRP meningkat sebesar 2,89% di angka 40 sen. Cardano meningkat sebesar 4,22, ini cukup signifikan ya, dan sekarang ada di angka 38 sen. Dogecoin meningkat 1%-an dan kemarin ya kalau kita lihat itu cukup ekstrim peningkatannya ya, karena itu ada news nanti di belakang kita bahas ya. Dan sekarang ada di angka 9 sen. Yang terakhir Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,17% dan ada perubahan 1,21% dan sekarang ada di angka 1 dolar lebih 10 sen. Ya, jadi overall kita bisa lihat peningkatannya lumayan ya. Dan sekali lagi terjadi karena data ini ya. Jadi kalau kita lihat kemarin sesuai dengan pembahasan DCWT kita akan ada data penting dari US dan keluar jam 10 malam ya. Data apa itu? Seperti kita bisa lihat di sini adalah data CB Consumer Confidence ya. Nah, ini menunjukkan berapa besar demand lah kasarnya ya, demand para consumer di Amerika Serikat. Nah, tentunya bagi kita yang ingin dolar melemah, kita ingin dia lebih rendah pada forecast. Nah, pada faktanya kita bisa lihat dia 107,1. Lumayan di bawah dari 109 dan lebih juga rendah dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat yang terjadi adalah indeks dolar yang cenderung melemah dan sekarang kembali di bawah dari 102 ya secara poinnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan itu penyebabnya kenapa hari ini cenderung terjadi rally ya, atau lebih tepatnya dari kemarin malam lah ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini sebenarnya lebih bukan ke analisa sih, lebih kita ngelihat apakah terjadi pattern yang sama seperti di bull run sebelumnya ya. Nah, bull run sebelumnya ini kita tahu terjadi pada pada tahun 2018 dan sempat crash juga di 2020 karena ya bisa dibilang black swan juga ya. Nah, kalau kita di sini final washout-nya itu 50%-an. Ini seingat gua tuh dia waktu itu di sini tuh sideways di daerah 6 ribuan. Banyak yang sudah akumulasi di sini, drop ke 50%, banyak yang cut loss di sini ya karena berpikir wah udah nih BTC mati katanya. Nah, tapi pada faktanya kita bisa lihat dia malah melakukan movement yang parabolik setelah itu. Nah, kalau kita lihat ada kemiripan yang cukup cukup mirip-mirip dengan di 2023. Perbedaannya kita kena black swan-nya duluan yaitu FTX crash di November 2022 ya. Nah, tapi secara overall cukup mirip. Nah, pertanyaannya apakah ya ini akan terulang lagi seperti di 2018 atau tidak ya. Tentunya akan menarik untuk dilihat. Dan kalau menurut gua kuncinya sih simple lagi-lagi ya. TA it's good, ya it's really good TA itu ya, berguna banget. Tetapi di waktu bersamaan kita nggak boleh tutup mata terhadap fundamental. Sering kali kayak gitu tuh, orang fundamental dan TA berdebat. Wah, lihat TA yang benar, kita ngelihat nggak pakai perasaan katanya. Tapi orang fundamental bilang, oh yang gerakin market tuh para bandar. Menurut gua, dua-duanya benar, gitu ya. Jadi ya, lagi-lagi, kalau menurut gua secara TA it's doing good, tetapi kita tunggu juga konfirmasi fundamental yaitu adalah the Feds. Nah, ini akan sangat-sangat terpengaruh dengan nanti data besok ya. Karena data besok kita bisa di sini akan keluar itu nanti ini FOMC meeting ya. Dan pada hari ini gue nyaris lupa tadi ya. Untuk pada hari ini ya kita bisa juga akan ada beberapa data penting dari US ya. Jadi pada hari ini data dari US yang penting itu akan keluar ADP non-farm employment change. Harapan kita dia tentunya lebih rendah daripada forecast ya. Lalu untuk ISM manufacturing juga akan keluar dan juga untuk jobs opening, crude oil inventory semuanya akan keluar nanti jam 10 malam ya. Buat yang si non-farm mungkin keluar nanti jam
8.15 ya. Tapi intinya hari ini cukup penuh ya dengan data-data dari US. Dan arguably yang lebih penting daripada ini semua adalah nanti subuh ya jam 2 malam ya. Jam 2 malam Februari tanggal 2 ya. Jadi sebenarnya ya kita harus siap-siap dari hari ini sih ya. Siap-siap karena nanti subuh jam 2 akan keluar data ini ya, FOMC statement, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Harapan kita adalah dia sesuai dengan forecast. Kalau untuk lebih rendah sih kayaknya rada sulit ya. Tapi harapan kita dia lebih rendah daripada dia bisa sama lah sesuai dengan forecast di 4,75% alias peningkatan 25 BPS ya. Kalau itu bisa terjadi, lalu FOMC statementnya bagus juga ya, mereka cenderung dovish, lalu si press conference juga dovish ya, plus data-data yang sebelumnya juga membantu ya, maksudnya indeks dolar membuat indeks dolar turun. Nah, ini kemungkinan besar akan benar-benar bisa terjadi ya. Tapi kalau ternyata semua fundamentalnya nggak sesuai, ya atau nggak sesuai harapan kita minimal ya. Nah, ya siap-siap ada kemungkinan ini bisa ada ya tidak sesuai dengan inilah gitu saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau buat ada yang nanya, Bang nih kenapa dia bilangnya dia bilangnya kenapa classic bull trap? Ini sedikit inilah sarcasm karena dia berapa kali dikritik urusan ini, dia bilang banyak yang wah ini tuh bull trap gitu ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, news ini berhubungan dengan Dogecoin ya. Karena kalau kita di sini Elon Musk ingin Twitter Payments mulai mengakomodasi kripto ya. Tapi lagi-lagi awalnya sih lebih ke fiat dulu ya. Yang paling penting fiat currency, setelah itu baru nanti akan masuk cryptocurrency. Nah, karena ini Dogecoin meningkat dengan cukup signifikan terutama kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, quite simple. Dan sekarang kita akan lanjut ke chartingnya ya. Untuk charting kita bisa lihat BTC basically sayangnya tidak terjadi pantulan kedua ya, tapi masih bertahan di atas dari struktur 22.629 which is good ya. Dan kalau kita di sini MA20 sudah semakin dekat. Nah, yang membuat gue bertanya-tanya ini adalah apakah nanti dia akan dijemput oleh MA20 dan lanjut rally ke atas atau tidak, atau jangan-jangan jebol. Itu juga seringkali terjadi ya. Udah ditunggu lama-lama, tiba-tiba waktunya kena malah jebol bukannya mantul ya. Kita harus lihat, gue bukan dukun, gue nggak mau bilang ini pasti atau ini pasti jebol atau pasti mantul ya. Kita harus lihat pada faktanya nanti ya. Harapan gue sih ya tentunya bertahan supaya ya dia secara struktur lebih bagus ya, karena kalau dia jebol ke bawah strukturnya otomatis nggak sebagus kalau dia mantul di atas dari si struktur ini dan MA20 ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin terjadi rejection secara TA-nya di MA20 dan tentunya kita tahu dia terbantu juga dengan si news yang kemarin ya. Sesuai dengan pembahasan kita, news kemarin itu yang jam 10 si consumer confidence itu jelek ya, jelek untuk indeks dolar sehingga dia turun dan secara TA-nya dihajar oleh MA20. Nah, harapan gue adalah ya dia bisa kembali lower low ya, atau simpelnya gini deh. Daily close dulu di bawah lagi dari 102,05 lalu mulai membuat daily close yang lebih rendah daripada di sini ya, alias membuat lower low di bawah dari 101,56. Jadi itu PR untuk indeks dolar ya. Dan kurang lebih itu dia secara makronya ya. Overall it's doing quite good. Harapan gue adalah lagi-lagi malam ini semuanya bisa bagus ya, data dari Amrik ya. Mulai dari si ADP non-farm employment change, lalu si ISM manufacturing, jobs opening, crude oil inventories, dan yang paling penting nanti subuh yaitu di sini FOMC statement, the Fed's interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Nah, tiga ini kemungkinan besar yang akan mengguncang market. Jadi buat lo yang mungkin punya posisi futures yang masih terbuka ya, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP dulu aja kalau belum kena dari salah satu jam di sini. Ya, kalau mau paling aman dari jam 8, kalau mau sampai nunggu lebih mepet ya boleh pertimbangkan tunggu sampai dekat-dekat ke jam 2 pagi di mana FOMC statement akan keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan geser ke charting ya, atau ke buy limit lebih tepatnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, disclaimer dulu bahwa konten dari TC ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi. Nah, selain dari itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektif di bawah.
Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan kita mulai dari Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat struktur masih bertahan di sini, tapi sayangnya tidak terjadi retest kedua pada kemarin ya. Jadi otomatis posisi long kita masih belum kena. Ya, jadi untuk sekarang posisi longnya kita masih nunggu lagi apabila terjadi retest 1, retest 2. Nah, semoga nanti dengan confluence MA20 bisa terbantu. Dan apabila terbuka posisi long di sini, tentunya target TP-nya adalah 24.495. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 22.629. Sementara untuk posisi spot, otomatis tidak ada perubahan yang signifikan. Buy limit pertama di sini, buy limit kedua mungkin boleh pertimbangkan di MA20, dan buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 21.559. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, kita bisa lihat dia berhasil daily close di atas dari MA20, which is good ya. Nah, sekarang mungkin setup yang paling safe yang kita bisa tunggu adalah posisi long. Apabila hari ini terjadi retest 1 dan besok terjadi retest 2 di struktur 1567. Kalau itu terjadi, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1623. Untuk posisi shortnya kita bisa nyontek ke tanggal 24 dan tanggal 25 Januari kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 ke sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1567. Jadi buka di 1623, TP di 1567. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama kena, buy limit kedua kena, yang tersisa hanya tinggal buy limit ketiga saja. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat kemarin terjadi retest kedua. Ya, berarti retest 1, retest 2. Buat kalian yang sudah ngikutin dari kemarin harusnya sudah punya posisi long. Nah, target TP-nya sesuai yang gue bilang, untuk yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di upper band, ya, yaitu di $14 lebih 0,78 ya, atau bisa pertimbangkan kalau kalian lebih agresif di $14 lebih 43 sen. Ya, itu intinya target untuk posisi long kita. Untuk posisi shortnya, tinggal kita lihat apakah dia bisa bertahan nggak. Kalau dia bisa bertahan di sini, ya berarti kemungkinan besar ke atas, retest 1, retest 2 ya. Nah, target TP-nya tinggal kita balikin saja di $13. Atau bisa juga nanti by that time harusnya MA20 udah tembus juga. Ya, jadi bisa pilih $13 atau MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos secara posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya nggak ada perubahan. Buy limit pertama di $13, kedua di $11 lebih 74 sen, dan ketiga di $11 lebih 31 sen. Oke, dan untuk Polkadot mirip-mirip ceritanya kayak Atom. Ya, buat lo yang sudah nunggu posisi long kemarin, harusnya sudah dapat karena retest 1, retest 2, tapi sayangnya belum kena target TP. Ya, seperti yang kita tahu target TP-nya adalah di MA200 yang sekarang ada di $6 lebih 36 sen. Nah, jadi buat lo yang masih pegang posisi long dari kemarin, mungkin bisa pertimbangkan dipertahankan posisinya sampai mendekati data dari US karena ada takutnya volatilitas ya. Tapi buat lo yang memang ya lebih siap dengan resiko, di hold ya terserah ya. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA200, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya di $6 lebih 18 sen atau MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot, untuk posisi futures di Polkadot.
Untuk posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua sudah kena, yang ketiga masih jauh di 5 dolar lebih 65 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 1 dolar lebih 12 sen. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short, harusnya sudah kebuka karena ya sudah sudah terjadi SOP-nya ya. Nah, untuk target TP-nya gimana? Target TP-nya kalau lo mau konservatif banget, boleh pertimbangkan di sini, yaitu di 1 dolar lebih 8 sen. Wah bang, tapi tipis banget. Iya tipis. Tapi kenapa gue pertimbangkan di sini? Seperti yang gue bilang, ekonomi kalender kita pada malam hari ini dan nanti subuh penuh. Jadi kalau mau konservatif di sini, mau agresif ya di EMA 20, monggo, begitu ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1 dolar lebih 12 sen. Itu untuk futures. Untuk spotnya, buy limit pertama bisa pertimbangkan EMA 20, nanti kemungkinan besar akan naik ke sini. Buy limit kedua di 1 dolar lebih 1 sen ya, dan yang ketiga yaitu di 0,98. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.